Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas bab kedua, yaitu permainan bola kecil. Nah, untuk subtemanya, di bab kedua itu ada beberapa subtema. Oke, di antaranya yaitu bulu tangkis atau biasanya dikenal dengan badminton. Nah, untuk pengertian bulu tangkis atau badminton adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu satu lawan satu untuk permainan tunggal ataupun permainan ganda memakai dua pasangan yang saling berlawanan. Sejarah bulu tangkis. Untuk sejarah bulu tangkis, yang jelas ini tidak ada yang tahu pasti tentang asal mula penciptaan olahraga bulu tangkis, ya akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Nah, permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama battledore and shuttlecock. Nah, peraturannya ialah pemain harus menjaga kok agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Nah, jadi badminton sendiri sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan kala itu. Sejarah bulu tangkis masuk ke Indonesia dimulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Artinya ini pada saat penjajahan kolonial Belanda. Nah, akan tetapi olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup pesat dan para atlet mulai bermunculan. Ya, diantaranya ada Rudi Hartono, Lim Swee King, Sigit Budiarto dan sebagainya. Yaitu pemain-pemain Indonesia yang melegenda yang memenangkan kejuaraan-kejuaraan prestisius di dunia. Contohnya itu kejuaraan paling tua di dunia, All England, kejuaraan badminton di Inggris. Nah, untuk peraturan bulu tangkis, permainan bulu tangkis ini memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pemain. Itu peraturan tersebut meliputi jumlah pemain, cara memulai pertandingan, hingga sistem perhitungan skor. Nah, untuk perlengkapan bulu tangkis di luar jersey ya, dan sepatu tentunya, itu ada raket dan shuttlecock. Yang pertama, raket. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Nah, untuk panjangnya dari ujung kepala raket ya sampai ujung bawah hand grip pegangan raket tersebut. Untuk lebarnya ini dari daun raket ya 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm. Dari sini ke sini, sedangkan lebarnya 22 cm. Nah, raket biasanya terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Nah, untuk area yang dibuat dari kayu itu biasanya dari pegangan ini, ya, pegangan kita pada saat main raket. Sedangkan aluminium ini dari area pegangan sampai ke daun raket tersebut. Selanjutnya ada shuttlecock. Nah, shuttlecock biasanya terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai 28 mm. Nah, ini bulunya ini biasanya terbuat dari atau menggunakan bulu angsa. Berat standar kok ialah 4,74 sampai 5,5 gram. Sedangkan tinggi kok antara 64 sampai 74 mm. Untuk jumlah pemain
Ini ada 3 jenis nomor ya. Yang pertama itu ada tunggal, itu 1 lawan 1 dan bisa dimainkan oleh putra maupun putri ya, tunggal putra dan tunggal putri. Yang kedua, ini ada ganda, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang yang biasanya dimainkan oleh ganda putra dan ganda putri. Yang ketiga, ini ada ganda campuran, yaitu satu tim terdiri dari 2 orang di mana 1 putra dan 1 putri, artinya dicampur atau dimix. Nah, untuk penentuan awal pertandingan, ini biasanya diawali dengan undian. Ya, seperti kita lihat, mungkin kalian pernah lihat pertandingan-pertandingan yang disiarkan di TV, di mana pada saat awal pertandingan, itu biasanya ada undian dengan cara metode lempar koin, ya, yang dilakukan oleh wasit. Dan ini menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Selanjutnya ada penghitungan skor. Biasanya untuk badminton ini, penentuan kemenangannya menggunakan sistem best of 3, yaitu pemenang 2 babak. Jadi, pemain bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak, tergantung apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, ini contoh lapangan bulu tangkis. Lihat di sini ada kotak persegi panjang, di mana di sini ada area berwarna putih yaitu garis, di tengah-tengah ini ada net, ya, dan keseluruhan ini menggunakan cat berwarna hijau. Biasanya untuk pertandingan-pertandingan dunia, kejuaraan-kejuaraan dunia, ini tergantung pihak penyelenggaranya, bisa berwarna hijau, bisa berwarna biru, bisa berwarna merah, tergantung kejuaraan yang mengadakan. Tapi untuk secara umum, lapangan bulu tangkis itu berwarna hijau. Nah, untuk lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang yang dipisahkan oleh net di bagian tengah. Pada pertandingan bulu tangkis profesional, lapangan yang digunakan harus memiliki ukuran standar yang sudah ditentukan oleh PBSI maupun Badminton World Federation atau PWF. Apa itu PBSI? Yaitu apa? Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Itu organisasi yang melingkupi badminton ya seluruh Indonesia. Sedangkan Badminton World Federation atau BWF itu merupakan organisasi yang menaungi seluruh kejuaraan-kejuaraan di seluruh dunia. Kita masuk ke teknik-teknik dasar badminton. Yang pertama, ini ada servis panjang forehand. Oke, kita lihat di sini ada gambarnya. Kok harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh. Penggunaan tenaga penuh ini berfungsi supaya kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Nah, pada saat memukul kok, kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua kaki senantiasa kontak dengan lantai. Ini kakinya berarti dibuka selebar bahu, tidak kurang, tidak lebih. Perhatikan gerakan ayunan raket. Lakukan dengan sempurna serta diikuti oleh gerak peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung kontinu dan harmonis. Nah, sebelum memukul kok, kita sebaiknya berkonsentrasi. Selanjutnya ada servis pendek forehand. Nah, gambarnya terlihat hampir sama dengan servis panjang forehand, cuman ada perbedaannya. Apa itu? Kita lihat ya. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Saat perkenaan kepala daun atau daun, raket dan kok, posisi siku dalam keadaan bengkok guna menghindari penggunaan tenaga pergelangan dan perhatikan peralihan titik berat badan Anda. Nah, ini ada perbedaan ya. Apa itu perbedaannya? Pada saat kok itu dipukul atau servis ya, apabila servis panjang itu menggunakan kekuatan penuh sehingga hasil koknya melambung lurus ke atas. Nah, apabila servis pendek ini ya, posisi sikunya dalam keadaan bengkok ya, untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan.
Yang ketiga, ini smash. Apa itu smash? Ialah jenis pukulan yang keras dan tajam. Pukulan smash bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Ini biasanya digunakan pemain bulu tangkis untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Di sini terlihat jelas gambarnya orang sedang melakukan smash dengan meloncat. Yang keempat, ini ada overhead clear atau lob. Pukulan lob ini dilakukan dengan cara dari atas kepala untuk menerbangkan shuttlecock melambung ke bagian belakang. Untuk materi kali ini mungkin cukup sekian. Apabila ada kurang, mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya, seperti biasa Bapak akan membuat video tentang materi teknik-teknik dasar bermain bulu tangkis atau badminton dengan cara mempraktekannya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.